Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Ahmad Nasution dengan MPM 223510434. Saya berasal dari kelas C. Nah, di sini saya akan melakukan implementasi FLAN pada setiap device. Nah, di sini saya akan menggunakan device yaitu switch dan juga PC. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya dan kita tunggu. Nah, ini merupakan halaman kosong yang mana tampilan awal dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, oke, kita akan menggunakan device-nya yaitu switch. Kita memerlukan switch ini yang berjumlah 2 switch. Oke, kita beri namanya yaitu S1. Dan juga di sini S2. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan end device-nya yaitu PC. Nah, kita ubah ini PC 1 dan juga ini. Oke. Ini kita ubah dulu. Ini PC 2 dan juga ini PC 1. Oke. Kita lihat sini sudah memiliki device-nya. Lalu kita menghubungkan dengan menggunakan kabel atau connection yang mana digunakan untuk menghubungkan antara device. Pertama, kita menggunakan yang namanya kabel konsol. Ini digunakan untuk menghubungkan antara device supaya device tersebut bisa terkonfigurasi secara berhasil. Kita hubungkan device switch dan juga device PC. Setelah itu kita menggunakan yang namanya kabel strike. Kita pilih di sini adalah faster Ethernet 0. Nah, di sini kita lihat di sini terdapat port-port yang ada. Kita memilih port fast Ethernet 0/4 di PC 1 ke switch 1. Nah, itu berasal dari NPM saya, yang mana 0/4 ini diambil dari angka 4, yang mana angka 4 itu merupakan angka terakhir dari NPM saya. Begitu juga dengan PC 2 dengan switch 2. Kita menghubungkan dengan menggunakan kabel strike. Nah, di sini kita lihat juga ada beberapa port kita menggunakan fast Ethernet 0/2. Nah, itu berasal dari angka terdepan dari NPM saya yaitu 2. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan switch dengan switch dengan menggunakan kabel cross. Yang mana kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Nah, kita pilih fast Ethernet 0/1 dan juga di sini fast Ethernet 0/1.
Nah, ini sudah hijau. Ini warna oranye itu sedang proses pada penghubungan. Nah, ketika device yang sudah kita hubungkan, terbuatlah yang namanya topologi pada jaringan. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi device-device ini. Oke, kita pertama-tama harus masuk ke PC 1 dengan memberi namanya IP address, yang mana itu digunakan untuk pengidentifikasi apakah dia memiliki IP address supaya dikenali oleh device lain. Kita menggunakan 192.168.14. Mengapa 14? Karena itu berasal dari angka NPM saya, yaitu yang terakhir, yaitu 4 dengan menambahkan 10, yaitu berjumlah dengan 14. Lalu hostnya adalah 15. Lalu sini subnet masknya dengan menggunakan kelas C, yang mana subnet masknya adalah 255.255.255.0. Begitu juga dengan PC 2. Lalu kita berikan IP address-nya dengan 192.168.24 dengan menambahkan antara angka 4 dengan angka 20. Lalu hostnya juga 15 saja. Nah, setelah memberikan IP pada PC 1 dengan PC 2, nah kita langsung mengkonfigurasi device-nya. Kita masuk ke switch 1 dengan menggunakan command line. Kenapa saya menggunakan command line? Kenapa tidak terminal? Karena command line ini bisa di copy dan juga di paste. Oke, kita enter. Nah, kita memberikan perintah enable. Lalu masuk ke terminal, conf t, yang mana konfigurasi terminal. Baru kita memberikan nama pada switch 1, yaitu hostname S1. Oke. Dan juga kita akan memberikan ke switch 2, yaitu hostname 2. Oke. Setelah itu kita lihat di sini ya. Ini contohnya. Pada switch 1 itu kita akan membuat 3 VLAN dan juga switch 2 itu membuat 1 VLAN dengan IP address-nya. Nah, oke, ini sudah kita buat penamaan switch-nya. Lalu kita membuat VLAN-nya. VLAN-nya. Pertama pada S1. Kita paste. Kita buat 4. Lalu dengan nama Arif. Nah, Arif ini berasal dari nama saya yang terdepan. Terus VLAN 14. Terus name
Ahmad. Itu merupakan nama belakang saya. Terus VLAN 24 itu berasal dari operation. Kita menggunakan nama VLAN itu adalah operation. Lalu setelah VLAN 24 kita menggunakan VLAN 999 terus dengan nama parking lot. Lalu kita menggunakan juga VLAN 1000 dengan nama native. Nah, di sini kita lihat nanti ada yang menggunakan VLAN-nya secara aktif dan menonaktifkan VLAN-nya. Nah, VLAN yang aktif itu adalah VLAN 24, VLAN dan juga VLAN 14. Oke. Lalu kita memberikan IP pada VLAN tersebut. Kok VLAN kita bukan interface VLAN 10 tapi interface VLAN 4. Oke, kita akan memberikan IP address-nya. Dengan mengganti oktet ketiganya itu 10 menjadi 4. Terus VLAN 14 dengan IP oktetnya 14. Lalu 24 dengan oktet ketiganya ialah kita ubah menjadi 24. Oke, jadi kita akan menggunakan 3 VLAN saja. Lalu kita masuk ke suite 2. Suite 2 ya. Oke. Nah, di sini kita lihat situ hanya menggunakan satu VLAN pada suite 2. Nah, di sini kita lihat pada contohnya ini menggunakan pada interface VLAN 10. Jadi kita menggunakan nanti itu adalah VLAN 4. Oke, kita masukkan kodenya dulu. Name Arif dan
Tamat. Lalu fan 999. Lalu flan 1000. Aktif. Oke, setelah itu, nah di sini kita lihat ya, pada suite 2 ini itu kita memberikan IP-nya itu hanya satu IP saja. Nih, satu IP saja. Kita keluarkan dulu. Dengan IP address-nya adalah tag-nya 4. Oke, setelah itu, setelah sudah memberikan IP pada VLAN-nya, kita menonaktifkan pilihan pada pilihan 9. Kita buat pada suite S1 dulu. Exit. Kita copy. Nah, perlu kita ketahui ya. Di sini pada PC 1 ke suite 1 itu menggunakan port 0/4. Dan juga PC 2 ke suite 2 itu menggunakan 0/2. Jadi di sini kita menonaktifkan yang tidak digunakan pada VLAN tersebut. Kita buat pada suite 1. Oke. Jadi yang kita tidak gunakan itu adalah F0/3. Setelah itu F0/5 sampai 24 dan juga giga ethernetnya. Nah, itu pada S1 dan juga S2. Ya, interface 0/3, 05, 0/5 sampai 24. Oke, setelah kita menonaktifkan port yang tidak digunakan pada VLAN, selanjutnya kita
menverifikasi dengan menggunakan switch port mode access. Terus switch port pada access 999. Dan tidak lupa kita shutdown kan. Oke, kita juga buat pada S2. Dan tidak lupa kita shutdown kan. Oke, setelah kita menonaktifkan port-port pada VLAN tersebut, yaitu VLAN 9999, nah kita akan mengaktifkan dan menentukan port-port yang akan kita aktifkan. Yaitu di sini contohnya adalah interface 0/6. Kita lihat di sini kita menggunakan 0/4. Kita ubah ke S1. Oke, dia di dalam config. Kita exitkan, kita keluarkan. Di dalam masuk di dalam terminal ya. Oke, kita pastikan kita di S1 ini kita menggunakan port 0/4. Lalu kita verifikasi. Nah, di sini contohnya itu adalah VLAN 20. Nah, jadi VLAN yang kedua ya, dari 10 ke 20. Maka kita akan mengambil VLAN 14 mengikuti contoh dari 4 ke 14. Oke, kita juga gunakan pada switch 2-nya. Kita exitkan. Terexit semua. Conf T. Lalu kita pastikan kita menggunakan pada switch 2 itu adalah 0/2. Lalu kita verifikasi dengan menggunakan perintah switch port mode access. Copy semuanya. Oke, kita tunggu saja. Terus kita sebentar. Saya melupakan. Oke, benar. Oke, pada S2 kita menggunakan VLAN 24. Nah, nanti kan di switch 1 itu 14. Mengikuti contoh ditambah 10 menjadi 24.
Oke, setelah itu kita lihat apakah plan-plan yang kita buat tadi tersedia atau tidak dengan menggunakan soft plan brief di directory S1. Kita eksitkan. Di switch 1 itu kita lihat ya, itu terdapat port FA0/4 itu terhadap plan 14. Sedangkan di switch 2 kita mendapatkan FA0/2 itu berada pada VLAN 24. Ketika sudah mengaktifkan VLAN-nya, kita akan membuat mode terang dengan mengaktifkan seluruh konfigurasi dengan menghubungkan switch dengan switch ya, switch dengan switch dengan menggunakan port fast Ethernet 0/1. Kita copy dia berada pada config terminal. Terus menggunakan mode terang. Kita masukkan dulu ke konfigurasi terminalnya. Baru kita paste. Lalu kita menggunakan metode terang. Nah, setelah kita men-set portnya, lalu kita buat pada terang buat terangnya itu pada native LAN 1000. Kita buat juga di switch 2. Lalu mengaktifkan seluruh VLAN yang ada. Nah, sini sebagai contoh VLAN-nya, kita buat VLAN-nya itu adalah 4, 14, 24, 99, 999 dan juga 1000. Terkeluar pula. Oke, tidak apa-apa. Langsung saja kita masuk ke switch 2-nya. Nah, setelah menggunakan terang, baru kita lihat apakah interface terangnya itu ada atau tidak. Oke, pada switch 1
kita pasti saja. Nah, kita lihat ya sini sudah terdapat dan berhasil digunakan dengan menggunakan metode terang. Sini adanya fans allowed and terang dan juga aktif pada manajemen domain serta flansnya itu di spanning tree providing state and not running. Nah, juga di sini nah di sini sama. Oke, sudah berhasil diterangin. Terus kita akan melakukan tes dengan melalui PCA dengan mengpingkan pada VLAN 20. Itu sebagai contoh pada VLAN 20. Nah, di sini kita akan pingkan dari P1 itu dengan menggunakan IP. Tadi kita ketahui itu adalah oktetnya adalah 14. Itu hostnya adalah 11. Oke, berhasil. Kita buat lagi. Oke, berhasil ya. Coba kita tes PC2 ke switch 2 untuk mengetahui apakah terhubung dengan VLAN yang kita buat. Nah, di sini kita menggunakan oktetnya 24. Nah, di sini kita lihat rupanya pingnya itu sudah berhasil. Dengan mengikuti contoh yang ada. Oke, di situ. Oke, inilah merupakan pengimplementasian VLAN pada device yaitu switch dan juga PC. Nah, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.